Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Paulus Yanggu, kembali hadir untuk membagikan sebuah motivasi hidup Kristen yang esensial dan tak lekang oleh waktu. Sebuah panggilan yang mendalam dari hati Allah untuk setiap kita. Jangan saling membenci dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, di mana perbedaan seringkali menjadi pemicu perpecahan. Ajaran ini menjadi pilar utama dalam membangun komunitas Kristiani yang sejati dan menjadi terang bagi dunia. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam permusuhan, tetapi untuk memancarkan kasih Kristus yang telah terlebih dahulu kita terima. Panggilan untuk membuang kebencian. Kitab suci berulang kali menegaskan pentingnya kasih dan menolak kebencian. Kebencian adalah racun yang tidak hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga menggerogoti jiwa dan iman seseorang. Ketika kita membiarkan kebencian berakar dalam hati, ia akan memadamkan sukacita, menggantikan damai sejahtera dengan kegelisahan, dan menghalangi kita untuk mengalami kasih Allah secara penuh. Alkitab mengajarkan bahwa kebencian berasal dari kegelapan dan ia adalah antitesis dari kasih yang adalah terang. Yohanes 12 ayat 35 mengingatkan kita, "Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Kebencian membuat kita tersesat, tidak tahu lagi jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Ia membutakan mata rohani kita dari melihat sesama sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Rekan, ciri khas pengikut Kristus, kasih yang menyeluruh. Yesus Kristus sendiri memberikan teladan sempurna tentang kasih yang tidak mengenal kebencian. Ia mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44, ini bukanlah ajaran yang mudah, namun inilah inti dari pengikut Kristus. Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama, bahkan kepada mereka yang mungkin telah menyakiti kita, adalah bukti nyata dari iman yang hidup dan bertumbuh dalam Kristus. Filipi 2 ayat 3-4 mengingatkan kita, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ketika kita berhenti fokus pada diri sendiri dan mulai melihat sesama dengan mata kasih Kristus, kebencian akan kehilangan kekuatannya dalam hidup kita. Langkah-langkah praktis menghindari kebencian. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan ajaran jangan saling membenci dalam kehidupan sehari-hari? 1. Pribadi. Mulailah dengan mendoakan orang-orang yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman atau yang berpotensi memicu perasaan negatif. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah hati, baik hati kita maupun hati orang lain. 2. Komunitas. Doronglah percakapan yang membangun dan saling menguatkan dalam komunitas Kristen. Hindari gosip atau pembicaraan yang merendahkan orang lain. Jadikan gereja sebagai tempat di mana kasih dan penerimaan menjadi prioritas utama. 3. Masyarakat. Jadilah agen perdamaian di lingkungan sekitar kita. Ketika terjadi konflik atau ketegangan, beranilah untuk menjadi jembatan rekonsiliasi, bukan penambah api permusuhan. Tunjukkan bahwa kasih Kristus mampu melampaui perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Kesimpulan, hidup dalam kasih Kristus, saudari-saudari yang terkasih. Panggilan untuk tidak saling membenci bukanlah sekadar anjuran, melainkan perintah ilahi yang membawa dampak kekal. Ketika kita mempraktikkan kasih, kita tidak hanya menaati firman Tuhan, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kuasa transformasi Kristus.
kita menjadi instrumenaya untuk membawa damai sejahtera dan kebaikan di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan permusuhan. Marilah kita buang segala benih kebencian dari hati kita dan gantikan dengan kasih Kristus yang tulus, sabar, dan tak berkesudahan. Dengan demikian, kita akan bertumbuh sebagai individu dan komunitas yang memuliakan nama Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin.